Pak Kiai, bagaimana hukumnya seorang muslim mendoakan dengan cara Islam, akan tetapi di sisi lain jamaahnya adalah kaum kafir atau orang-orang kafir? Itu bagaimana hukumnya Pak Kiai? Ada seorang muslim berdoa itu ya, yang mengamini ada yang muslim, ada yang kafir, intinya begitu ya. Nah, itu dulu terjadi di Indonesia pada pemerintahan Pak Harto, itu sering terjadi seperti itu. Apa maksudnya? Instansi-instansi ya, kalau merayakan sebuah hari raya atau hari libur nasional, macam-macam itu ya. Entah itu seperti hari Kartini misalnya, atau Isra Mi'raj misalnya, atau apa saja, bahkan juga hari kemerdekaan Indonesia. Itu kalau yang saya tahu di mulai zaman Pak Harto itu ya. Itu instansi itu, sebuah instansi kan memiliki pekerja-pekerja, orang kantoran itu. Lah itu kan ya kalau kita di Indonesia mayoritas umat Islam, tapi dari kantor-kantor itu pegawainya kan ada juga non-muslim. Gitu ya. Kalau mengadakan peringatan hari besar, baik itu hari besar nasional maupun hari besar keagamaan gitu ya. Yang saya tahu, maka yang ditunjuk oleh kepala dinas, ya. Macam-macam kepala dinas itu kan boleh seperti gubernur, boleh seperti menteri, boleh seperti kepala dinas yang ada di instansi seperti perpajakan misalnya, gitu ya. Namanya kepala dinas. Itu kalau acara hari besar selalu yang ditunjuk untuk doa ini adalah yang muslim atau tokoh muslim yang mereka juga diantaranya adalah anggota dari pegawaian itu. Atau juga mengambil orang dari luar. Mengambil ustadz, begitu ya, kiai, ulama, begitu ya. Maka pada saat berdoa, yang berdoa adalah yang muslim. Sedangkan yang non muslim yang hadir, ya mereka bebas saja, mau diem boleh, mau mengatakan ikut amin boleh. Hukumnya gimana? Hukumnya boleh. Ya, dalam Islam kita bicara syariat Islam, kalau kita berdoa kemudian diamini oleh non muslim dalam syariat Islam hukumnya boleh. Yang tidak boleh itu dalam syariat Islam bukan dalam aturan agama-agama lain, tidak. Tapi dalam aturan Islam yang tidak boleh itu seorang non-muslim atau kafir berdoa. Namanya berdoa, wahai Tuhanku misalnya. Dia kan punya Tuhan kan. Ya misalnya kalau orang Nasrani ya yang doa berarti Tuhannya ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Yesus, ada Tuhan Roh Kudus misalnya. Ya enggak? Kalau orang Buddha berarti ada Tuhan Siddhartha Gautama misalnya. Ya. Kalau orang Hindu ada Tuhan Siwa, Tuhan Wisnu, dan lain sebagainya. Ya enggak? Itu kalau seorang non-muslim atau kafir, dia mengatakan, wahai Tuhanku, itu kan memanggil Tuhan mereka. Yang tentu selain Allah. Maka menurut syariat Islam, orang Islam haram mengamini. Tidak boleh. Orang Islam haram mengamini. Bahkan na'udzubillah min dzalik, kalau dia paham bahwa si kafir itu berdoa kepada Tuhannya, dia tahu bukan kepada Allah, kok dia nekat mengatakan amin, itu musyrik. Ya, karena seakan-akan mengakui Tuhannya non-muslim. Misalnya ada pertanyaan, loh ini kan tidak demokratis namanya. Kalau non-muslim berdoa kok kita tidak boleh mengamini? Ya mungkin kita tanya kepada non-muslim, misalnya agamanya apa? Agamanya Kristen misalnya, atau agamanya Buddha, atau agamanya Hindu misalnya, ya enggak? Loh, di dalam agama kalian apa enggak ada larangan seperti agama Islam? Bahwa di dalam Islam kalau ada non-muslim berdoa itu umat Islam haram untuk mengamini. Apakah di agama kalian ada aturan seperti itu? Loh, kalau ada aturan seperti itu kan berarti mereka juga tidak mengamini kan gitu kan? Ya. Nah itu mestinya begitu. Jadi kita ini harus profesional lah. Profesional. Kalau kita muslim ya jangan mengamini doanya orang non muslim. Begitu. Ya andai kata terpaksa di situ ya kita diem aja gitu. Kalau tidak bisa keluar dari arena misalnya karena suatu sebab ya kita diem. Jangan sampai mengamini. Itu sudah at'aful iman. Paling lemahnya iman. Yang paling bagus adalah
sebelum ada acara yang muslim itu minta kepada kepala dinas. Pak Kepala, karena ini mayoritas umat Islam, mohon nanti yang berdoa diambilkan dari orang Islam. Karena mayoritas yang ikut ini orang Islam. Kecuali kalau di situ, di suatu tempat, daerah yang memang mayoritasnya ini non-muslim, maka masuk akal, rasional kalau yang diminta doa adalah non-muslim. Tapi yang Islam, andai kata terpaksa harus hadir, ya diem. Gak usah amin, ya diem. Itu menundukkan wajah begini. Ya, tidak ekspresif atau tidak frontal. Saya tidak mau misalnya ya. Kalau mau izin lebih baik izin saja. Waktunya doa ya keluar sebelumnya ke kamar, ke toilet misalnya ya. Atau bagaimana lah gitu. Kalau mau menghindar. Begitu. Karena ini kita hidup di Indonesia ya, di negara yang seperti ini. Ada wilayah-wilayah yang di situ mayoritas non Muslim. Ya, maka caranya kita ya diem, gak usah mengamini. Karena kalau mengamini haram minimal. Paling maksimal musyrik. Begitu. Naudzubillah min dzalik.